welcome back di episode kedua Ngulik Ngerumpi Katolik. Asik. Oke, kembali lagi bersama saya host kalian Arif dan juga partner saya. Nah, gue Paula. Seperti biasa, kita bakal bahas topik-topik seputar generasi-generasi muda dalam lingkup Katolik. Betul banget. Nah, tema hari ini apa sih? Oke, tema hari ini masih ada sangkut pautnya sama tema episode 1 kemarin, yaitu cinta sejati versus cinta eros. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya? Coba dikasih apa ya? Teaser. Yang mungkin dari episode lalu Romo ada sedikit-sedikit ngomongin tentang bedanya cinta eros dan juga cinta sejati. Tapi kali ini kita bakal bahas langsung sama expert dan juga mungkin yang lebih berpengalaman dari kita yang nggak usah dibahas dulu ya, ngejar aja. Oke. Nah, jadi tanpa menunda lebih lama, di sini kita udah ada narasumber yang oke banget. Langsung saja kita perkenalkan dari yang pertama, yang Mas di ujung sana, boleh silakan kok diperkenalkan dahulu ke pemirsa yang di rumah untuk tahu dulu. Oke, halo semuanya. Nama saya Agustinus Istar, biasa dipanggil Istar. Oke. Halo semua, selamat sore Sobat Ngulik. Nama saya Doni Sutiadi. Berarti biasa dipanggilnya? Oh, saya biasa dipanggil Doni aja. Kirain yang lain, oke. Berarti aku panggil kok Doni aja. Berikutnya silakan. Sobat Ngulik, salam kenal. Saya Lena, panggilnya juga Lena. Si Lena berarti. Oke. Si Lena. Nah, oke. Lanjut aja, kita masuk ke pertanyaan yang paling pertama. Ini yang paling penting. Ini kita konfirmasi dulu. Kalau Istar statusnya apa sekarang? Statusnya tiba-tiba bingung nih saya. Nah, status hubungan. Oh, oke. Nah, Oke, gitu, iya. gitu. Saya married dengan satu istri dan 2 anak, jangan dibalik ya. Ya. Biar Balik 2 anak. Ya. Iya. Oke. Kodoni dan Cilena. Oh, Berarti saya suami dari istri saya, Lena. Saya istri dari Doni dan kami berdua sudah menikah dengan seorang anak. Oke. Lu kapan kok? Jangan dibahas. Lu juga salah. Aduh, yaudah. Ya, berarti di sini udah jelas ya, yang ini yang kategori yang ya itulah ya pokoknya ya. Terus kita kategori yang Married single ya. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama apa nih? jadi mungkin kita baru kenalan dulu kali Iya. ya. Kayak kira-kira kok Istar, kayak semuanya itu perkenalannya dari mana gitu. Perkenalan sama pasangannya Iya, ya. maksudnya. Berarti cerita Cerita aja dulu. awalnya gimana gitulah. Iya. Dari saya dulu ya. Boleh atau mau nanti ganti-gantian nggak apa-apa. Ya, Pak Ustadz dulu lah. Ya, saya dulu ya. Iya. Oke, saya pacaran itu sama Angel Novita, ya itu sebenarnya nggak terlalu lama ya pacarannya ya. Terus kita ketemu itu sebenarnya di persekutuan doa. Jadi kita tuh sama-sama satu tim gitu. Tapi dulu tuh nggak sampai lirik-lirikan gimana, kalau jatuh cinta gimana, enggak gitu. Kita jauh-jauhan gitu. Karena ada tim senior, ada tim junior gitu. Jadi nggak Berarti terlalu- Angel sama kok Istar beda tim atau gimana? beda enggak satu tim tapi beda ini aja. Beda generasi, tingkatan aja. beda masuknya. Oh. Terus Oke. habis itu posisi saya pada waktu itu kan sudah istilahnya baru selesai lah sama yang sebelumnya gitu kan. Terus kita pengen sesuatu hal yang baru gitu, dan saya melihat ketika saya mencoba sesuatu yang baru, saya mulai doa gitu. Tuhan, aku pengen dong pasangan yang seiman, terus yang benar-benar cocok dan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu dan sebagainya di situ. Nah, pada waktu doa seperti itu di gereja, itu kayak suatu hal yang istilahnya semacam bisikan gitu. Ya, aku udah kasih kok gitu. Gitu. Saya langsung jawabannya gitu. Aduh, aku juga kalau kayak gitu. Shock ya. Gitu. Terus begitu saya doa selesai gitu kan, saya lihat di satu gereja itu, di gereja Trinitas di situ, saya lihat satu orang doang yang di situ, yaitu Angel Novita. Terus pada waktu itu saya lihat begitu, wah kayaknya bukan. Kok Istar berani banget. Aku jadi kok Istar, iya Tuhan. Ini kayak berani dibantah gitu. Aku nih masih. Iya, Tuhan. Iya, terus habis itu langsung lewat aja begitu kan. Kan pada waktu itu belum terlalu dekat, terus kayaknya bukan istilahnya dalam arti posisi saya melihat
ini beda banget gitu, beda dari segala hal, banyak hal Oh. yang beda gitu. Oke. Kayaknya aku nggak berani Tuhan untuk satu hal yang beda-beda lagi dan sebagainya di situ. Terus akhirnya escape di bagian di situ. Terus lanjut lagi doa kan. Nah ketika saya doa lagi di Trintas juga saya doa, pada waktu di gereja Trintas habis misa saya doa, terus saya diajak doanya lebih tenang, kayak semacam kayaknya lebih enak tenang doa begini serius di apa namanya, di ruang doa Oh. yang diadorasi. Oh. Diadorasi, saya pindah ke sana gitu kan. Tapi sebelumnya tadi waktu di doa tuh kayaknya Tuhan akan kasih sesuatu yang spesial, saya doa di sana. Nah begitu saya doa, saya keluar dari gereja, saya menuju ke ruang adorasi, saya buka pintunya, hanya satu wanita yang ada di situ. Halo Ci Angel. Langsung ketemu. Iya, ketemu di situ. Ketemu Padahal lagi. itu misalnya udah selesai, udah sepi gitu ya. Menurut saya sudah sepi, selesai, udah nggak ada orang gitu kan. Udah saya masuk ke situ dan ketemu di situ. Dan hati saya deg-degan gitu kan. Aduh, kok ini lagi, cepet lagi. Jadi Ci Angel juga deg-degan ketemu ini mulu. Tapi dia nggak sadar loh gitu. Oh, Dia nggak nggak tahu, dia nggak tahu. Dia nggak tahu dan ternyata dia memang juga berdoa hal yang sama sebenarnya. Dia doa pena, dia doa untuk pasangan hidup gitu. Saya berdoa untuk saya juga, tapi saya yang menolak. Gitu. Gila rasanya. Ci Angel bisa komen di bawah. Iya, terus sampai satu titik pas waktu saya berdoa, kebetulan saya ada ziarah gitu kan, ada ziarah sama teman-teman. Terus saya lagi pas ziarah di situ, saya doa kembali, saya udah peneguhan seperti itu. Terus saya bilang, Tuhan ada yang lain nggak? Gitu, maksudnya. Nawar. Betul. Terus sesuatu hal yang apa namanya, yang nonjok di saya itu adalah perasaan yang sebuah bisikan yang dimana itu membuat saya terbuka gitu. Istar, kamu terlalu sombong. Keras. Sindirannya keras. Karena apa? Karena pada waktu itu emang ya kita kan doa dikasih peneguhan, kasih intuisi, kasih sesuatu hal yang jelas gitu. Tapi saya menolak di situ. Dan ketika saya balik dari situ tempat doa itu, saya naik bus lagi sama teman-teman. Dan teman-teman itu enggak, istilahnya mereka baru ketemu sama Angel pertama 2 kali dan sebagainya. Tapi mereka membicarakan dia cocok dengan Istar di dalam bus itu gitu. Dan akhirnya saya pulang ke rumah setelah selesai dari perjalanan ziarah. Saya selesai pulang ke rumah, saya beranikan diri kan untuk ngobrol dan sebagainya. Ini mulai dari mana ya ngobrolnya ya? Bingung kan? Basa-basinya gimana dulu? Iya, iya. Makan apa hari ini? Masa ngomong gimana gitu, tapi gue maunya serius gitu kan, serius gitu. Terus ngomongnya gimana, cari cara gimana? Nah, cari trik. Kebetulan tadi kan saya orang senior kan di persekutuan doa, jadi gampang dong kalau ngajak orang yang junior. Kamu mau ngapain? Nah, gitu. Aduh. Bisa dicatat teman-teman, bisa dicatat kalau yang Jadi begitu triknya ya. Itu trik ya. Sabar, kita Trik catat ya. dulu. Saya coba trik basah kan. Hari ini pulang kerja jam berapa? Gitu. Oh jam 1 siang hari Sabtu. Oh iya, saya mau bicarakan ada acara yang dibicarakan nanti ada kegiatan ini. Oh iya, oke nanti saya mampir, saya jemput ya. Saya jemput tuh di kerjaan. Biasa-biasa aja. Nah, seperti kerjaan, terus habis saya jemput, kita makan bareng. Saya langsung tergerak untuk ngomong gitu. Saya dapat sesuatu hal yang sangat menarik gitu kan. Dan itu sebuah tantangan kalau saya mendapatkan hal ini nih, bahwa kamu adalah pasangan saya untuk nextnya. Wow, pada waktu itu dia responnya diem langsung seperti keringat dingin. aku pun merasa deg kalau kayak gitu. Langsung diajak serius dong. Oh my god. Ngomongin pede, ngomongin hal yang serius. Langsung. Iya, pada waktu itu karena saya tergerak untuk ngomongin itu karena habis itu kita ngomong bahwa ini harus dikonfirmasi, bukan harus dijalani. Harus dikonfirmasi dulu benar-benar jernih, apakah benar, apakah enggak, apakah bagaimana. Tapi biar kita lebih jelas ngejalaninnya, ya kita mulai dari tahap mana. Oh, tahap kita doa bareng-bareng gitu. Saya jelasin saya ketemu di sini, saya jelasin ketemu ini. Jadi juga mulai tahap jelasin bahwa saya juga lagi berdoa untuk ini, lagi berdoa untuk ini gitu. Berarti saling clear gitu ya? Ya, saling clear itu akhirnya kita sama-sama doa. Jadi kita butuh sekitar 3 bulanan untuk kita bisa ngomong yes kita cocok untuk jadian. Gitu. Jadi kita doa, puasa bareng, akhirnya kita konfirmasi, oh kita memang benar. Nah baru itu saya baru cerita sama teman-teman yang lain. Karena kalau saya cerita dulu, udah pada jodoh-jodohin, nah, akhirnya jadi kan, tapi tanpa
tanpa clearnya kita. Tanpa Oh, kita jadi Koistar sama Ci Angel maunya kalian klarifikasi, clearin dulu dari kalian baru sebarin ke yang lain. ini cukup unik ya, maksudnya cukup unik Iya, unik banget. Baru denger sih yang kayak gini ceritanya. unik. Mungkin apa namanya istilahnya ya kita melihat bahwa ini ya peran Tuhan juga dalam posisi di sini karena mungkin sudah terlalu lama saya Sudah terlalu lama nggak tuh? sendiri gitu. Terus Emang banyak sedih. Oke. Iya kayak gitu pertemuannya awalnya. Oh, iya. Seru sih. Seru sih. Oke, kalau Doni dan Cilena, apa nih ceritanya nih? Ada yang Iya. sama mungkin atau gimana? Dulu sih saya sama Lena ini teman teman SD. Teman SD. Jadi Lena itu di SD yang siang, saya SD yang pagi. Oh, SD Kita SD. jadi Beda aja. satu sekolah, satu komplek dan kalau ingat ya Strada ya. Strada tapi dulu di Strada di Pademangan. Kami berdua Strada Pademangan, SD-nya sama-sama dan kita bersaing. Dia waktu itu ada prestasi, saya pun juga mengejar prestasi, sama-sama bersaing. Terus ya sudah, lulus SD kita nggak ada rasa apa-apa. Dia ke Ursula, saya ke Santa Maria, udah nggak ada. Terus masuk kelas 1 SMA itu tiba-tiba pas saya masih ingat pas misa waktu misa ada cewek di sebelah saya pakai baju merah. Lady in red. Yang baju merah jangan sampai lepas. Baju merah. Ini umur berapa sih Om? Ini waktu SMA 1. SMA kelas 1. Oh, SMA masih kelas 1. Oh, dari waktu SD dong berarti. Iya, terus kok saya rasa ada rasa ser pas ngeliat dia. Ini Karena warna bajunya. pas ke tadinya jauh tuh, terus kan ya biasa kan digeser akhirnya kami bersebelahan. Saya tengok dia juga sebelahan. Kemudian udah tuh saya masih ingat saya pulang terus saya ngambil motor pengen jajan ketemu dia lagi setelah saya ganti, dia pun juga sudah ganti pakaian dari gereja, ketemu lagi. Loh, ini kan yang cewek tadi. Saya masih ingat dia ada ciri khasnya kan. Apakah ini si dulu yang namanya Lena yang dulu teman saya yang saya masih ini, dia juga ketemu saya langsung nunduk. Nah terus berlanjut tuh, saya udah lupa, saya nggak ada kisah menarik lagi. Terus tiba-tiba ada surat dari ibu saya, nih ada surat buat kamu. Dari siapa? Dari Lena. Kenapa ini? Ternyata Lena pengen info tentang sekolah saya, tentang waktu itu Kanisius ya. Terus dia kebetulan majalah sekolah. Terus boleh nggak saya minta info sedikit mengenai Kanisius untuk ini ya. Saya bilang terus terus kita janjian ketemu, kalau nggak salah waktu itu ketemunya di Lapangan Banteng ya. Lapangan Banteng, jam pulang sekolah. Dari situ lanjut ya? Iya, enggak. Aduh, ini di lapangan interview atau ditembak? Gimana ya? Oh enggak, kan ini apa namanya ya untuk keperluan itu dulu. Majalah. Tapi setelah itu dengan berjalannya waktu mungkin ada rasa yang tumbuh. Rasa itu ada ternyata. Aduh. Sebenarnya mungkin karena yang dari gereja itu dia udah ngelirik saya tuh mungkin CLBK atau gimana ya. Mungkin udah ada benih-benihnya. Aduh. Makanya intinya dari awal setelah interview terkait jurnalisme tadi untuk majalah itu ya akhirnya dia menyatakan cintanya. Kalau dari Cilenanya dari gereja awal itu notice gak?
Notis sih, cuman kan kita perempuan ya, gimana sih? Jadi kalau dia begini, aku cuman 30 derajat, kalau dia 90 derajat. Aduh, 90. Berarti Kak Doni agak agresif ya. Kirain tadi dari ceritanya agak romantis kayak nitip-nitip kecil ternyata. Jadi akhirnya menyatakan cintanya, tapi ya juga saya langsung menerima. Jadi maksudnya nggak pakai shy cat gitu, enggak. Shy cat. Maksudnya Anda cinta pada saya ya saya menerima. Aduh, dengan lantang dan percaya diri saya katakan iya. Saya mau. Iya gitu. Seru ya, seru. banget. Apalagi, tanya lagi, aku penasaran. Apa nih? Kira-kiranya dari setelah itu mungkin dari ceritanya mungkin beda kali ya. Kalau misalkan Ko Istar kan dari sebelumnya mungkin ada pengalamannya. Mungkin apa yang bikin Ko Istar tuh yakin gitu sama yang ini? Dari sebelumnya apakah kayak ada notice kurang nyaman atau enggak kalau sama Ci Angel ini lebih kayak oh iya kayaknya dia yang bakal gue nikahin gitu. Jadi habis kita doa selesai kan kita pacaran kan akhirnya kita pacaran terus saya dapat peneguhannya gini pas waktu pacaran kan. Dulu saya pernah minta Tuhan itu dalam arti ada kriteria ya kan sebenarnya kan. Ada teman kamu kalau mau cari pacar kasih kriteria dong, pertama apa dulu, cantik apa dan sebagainya tertuju. Nah akhirnya saya ingat bahwa pertama itu adalah berdoa gitu. Orangnya bisa berdoa gitu karena pengen bareng-bareng dan sebagainya di bagian di situ dan akhirnya ketemu pada waktu kata berdoa itu di waktu masa pacaran kok ngelihat dia lebih rajin ya rajin berdoa gitu. Saya ajak ke mall, kita ke gereja aja yuk. Waduh. Ngirit tuh. Ngirit. Pacaran irit. Iya jadi ada satu momen begitu pas begitu akhirnya saya langsung wah ini nih bener nih yang dikasih jawaban benar. Terus pada waktu saya lagi curhat lagi kesulitan dan sebagainya problem ya dia dengan tekun di bagian di situ dan rajin doanya itu yang menjadi jawaban bahwa ini prioritas yang saya cari. Saya ingat berarti memang benar tepat nih orangnya. Gitu. Berarti yang dari awalnya kayak pengen ditolak gitu ternyata tepat sasaran gitu. Iya, akhirnya setelah itu yakin lagi pas waktu setelah selesai pacaran kita mau persiapan merit kan. Yang saya takutkan itu kan kita ada beberapa perbedaan ya. Dari perbedaan kita ada beberapa perbedaan dari orang tua, dari culture, dari umur dan sebagainya. Akhirnya kita ketemu gitu bahwa keluarganya sama keluarga kita bisa saling memahami ternyata. Dan itu miracle banget ya maksudnya kita deketin orang tuanya dulu dan sebagainya, saling mendekati orang tuanya. Jadi saya dekat sama orang tuanya, Angel dekat orang tua saya gitu, mencoba untuk dekat dulu, kita kenali, kita dekat dan sebagainya. Akhirnya ya itu amazing banget, akhirnya orang tua bisa dipertemukan dan akhirnya saling ngerti, saling paham dan akhirnya bener-bener clear gitu bahwa kita bisa untuk ke jenjang berikutnya yaitu marriage. Itu kayak kira-kira dari awal pacaran sampai ke titik itu tuh berapa lama? Itu sekitar setahunan. Setahunan. Jadi katanya 3 bulan, pendekatannya setahun. Cepet ya kok ya? Iya. Dari pendekatan setahun ke nikahnya berapa lama? Iya itu. Setahun itu ekspres itu jalan terus gitu. Luar biasa ini. Kalau jalan dari Tuhan langsung Lurus Kan kan? yakin. Iya udah yakin sih. Dari awalnya yakin lulus. Jadi itu ya bagi kita sih berdua itu miracle perjalanan meritnya kita ya. Ternyata kita dimuluskan semuanya. Dia dikasih jalan yang lebih baik gitu, enak dalam pengurusannya, dalam prosesnya. Yang sampai sekarang kita bisa jalan bareng. Yes. Jadi pacaran kita sama kayak Kodeni tadi, Kodoni pacarannya setelah merit. Sekarang masih pacaran lagi. Iya, sampai sekarang juga masih pacaran. Sama sebelumnya masih shy cat-nya masih ada. Lihat ya. Astaga. Kalau dari Kodoni sama Cece gimana? Ya, jadi saya sama Lena setelah SMA itu kelas 1 sudah menyatakan kita pacaran. Ya, yang
apa namanya yang menjadi pertentangan atau menjadi keributan itu tahu dong anak Ursula tuh gimana, produknya anak Ursula gimana. Nyebut gitu. Enggak serius. Nggak boleh generasi. gitu kayaknya. Nggak boleh generasi. Nggak apa-apa, tapi ini suatu kenyataan bahwa memang Ursula itu mendidik dengan kemandirian berlebih ya. Oh, berarti wanita-wanita mandiri. Iya, kemandirian itu. Jadi itu yang akhirnya kita berantem tuh di situ. Bukan berantem masalah lain, tapi berantem gue juga bisa kok, gue nggak butuh lu kok. Akhirnya seperti itu kan. Jadi tapi berjalannya waktu saya melihat bahwa kita ini berjuang bersama-sama. Maksudnya di sini ya saya waktu itu gaji pertama saya serahin ke dia ya. Nih saya nggak mau apa-apa, saya bilang nih hasil saya silahkan simpan dan kita nanti mau apa. Terus dia juga yang seperti tadi Ko Istar bicara bahwa dia ini super irit, nggak pernah beli masker, nggak pernah beli apa, pakaian pun juga iya saya masih ingat saya beli dia tidak pernah ke mall tapi saya beliin dia pakaian, nih kamu beli supaya kamu modis waktu itu kan. Jadi seperti itu yang saya lihat, wah inilah yang saya butuhkan, bahwa kita berjuang bersama-sama untuk mendirikan rumah tangga, bukan saya, bukan dia sendiri, tapi kita berjuang. Terus ibu bapak saya juga bilang, saya pernah pacaran dengan dengan selain dari Lena pernah, kita putus sambung pernah. Saya di tengah-tengah sempet ya LDR, saya dan Lena pernah LDR. Saya kerja di luar kota saya pernah gitu. Terus akhirnya ibu bapak saya memberikan konklusi begini, kamu ngejar cewek lain tetapi tidak pernah mau berjuang bersama kamu, atau kamu mau pilih Lena yang keras ya, waktu itu keras karena mandiri, tetapi mau berjuang bersama kamu, tinggal kamu pilih yang mana. Akhirnya saya bilang sama Lena kan, saya udah punya kerjaan, kita juga punya sedikit gubuk, saya bilang kan sama dia, kita sudah ya akhir dan semua modal ada, mau nggak kawin? Kapan? Dia bilang, setengah tahun yang lagi kita siap-siap. Dia bilang, kenapa enggak? Itu sih ya udah, karena kenapa setengah tahun lagi? Waktu itu kan persiapan perkawinan 6 bulan harus. Kalau jadi sekarang MRT, kalau dulu namanya beda, tapi intinya seperti MRT gitu loh. Ya akhirnya ya kita minta sama orang tua, boleh nggak 6 bulan lagi nikah? Mulus, ya sudah. Jalan. Itu ada tambah nggak saya? Setelah berapa lama? Kita pacarannya, kita kan menyatakan cintanya kan waktu kelas 1 SMA naik kelas 2 lah itu. Sampai kita menikah tuh 11 tahun. 11 tahun. Jadi 11 Kesan tahun. komplit ya. Iya. Makanya ada LDR, ada sempet putus, tapi putusnya nggak lama sih. Nggak lama. Jadi paling Nggak ya. tahan tanpa dia. Aduh. Iya, 11 tahun. 11 tahun. Ya memang tadi seperti yang disampaikan, ya saya kan sebenarnya merasa ngapain sih, nggak ada kepikiran married, cuman pacaran itu untuk pertemanan atau apalah ya, maksudnya intinya ya saling support. Tapi bisa berhasil diyakinkan melihat kesungguhan hatinya gitu loh, dan memang di dalam perjalanan kan kita saling mengenal dan ya maksudnya intinya jangan cuma buat for fun aja kan, kita harus mempelajari satu sama lain, dan terus tentunya setelah ada keseriusan menuju jenjang pernikahan ya dikonfirmasi dengan doa. Ketika dalam perjalanan itu juga ada restu orang tua, dikonfirmasi dengan doa, ini memang jodoh saya, ya udah saya langsung ini. Memang tidak segamblang semudah waktu dia menyatakan cinta. Yes, kalau nikah kan urusannya beda lagi ya. Nah, tanggung jawabnya lebih berat lagi kali. Iya, betul. Itu sih. Kalau misalkan dari Kodoni kan sempat putus nyambungnya
coba dengan yang lain gitu. Kalau dari cewek nanya pernah kayak pas di saat jenjang-jenjang kayak gitu tuh rasanya gimana? Saya nggak tahu kalau dia sama yang lain. Oh, Saya nggak tahu, Gitu. nggak tahu. Tapi di antara jarak gitu cewek nanya rasanya Enggak. Saya maksudnya enggak dengan yang lain, mm-mm. pun enggak nyari tahu dia juga. Saya rada-rada cuek sih orangnya. Oh, jadi Rada-rada ke cuek. Jadi dia tuh tipenya adalah tipe kutu buku. Itu buku. Dulu kutu buku. Jadi yang penting saya ngejar ilmu, saya pengen ilmu nilai yang terbaik. Iya. Jadi ya itu tadi yang pernyataan dia bahwa kalau saya pacar tuh karena saya butuh teman aja, bukan saya butuh pasangan, saya butuh teman. Nah itu yang beratnya saya menyadarkan bahwa ini loh pasangan kamu. Jadi kenapa saya punya pacar selain dia ya? Jadi sebenarnya bukan keinginan saya cuman ingin membuat sakit hati dia. Tapi nggak mempan. Itu Nggak jujur. mempan. Karena kenapa saya jauh-jauh datang nih dari luar kota datang, udah ngumpulin duitnya susah buat ongkos ya. Udah tahu-tahu sampai wakuncar ke dia. datang ke dia. Ngapel. Terus dia bilang, "Ngapain kamu ke sini? Buang-buang duit." Ya Allah. Aduh, nolak secara kasar yang ini. Udah nyampe, ngapain dah? Iya, ngapain? Kan bisa telepon. Sayang duit gitu kan. Ya, tapi saya mau buktiin pas di sana saya punya pacar juga. Dia cuek kan, makanya dia nggak tahu kan saya punya. Oh, jadi kalau Cilena tipe yang kutu buku, kalau Doni tipe yang gimana? Saya gila kerja. Saya gila kerja, cuman saya kalau kalau sudah mencintai seseorang ya udah. Saya nggak ada lagi batasan. Jadi ya makanya saya kalau bisa dibilang gila karena waktu saya masih kuliah itu saya sudah kerja, saya kasih langsung ke dia. Nih, saya nggak bilang ini duit saya, enggak, duit kita. Tolong kelola untuk nanti gitu loh. Nah itu yang makanya saya bilang sama dia sama orang tua juga, kamu sudah begitu, apakah kamu mau menggagalkan bersama Lena? Ya kalau ada rintangan, bukan berarti kamu harus mundur, tapi kamu harus membina Lena. Gitu. Jadi yang membuat saya juga yakin itu, selain yang tadi udah disampaikan, dia itu percaya sama saya. Jadi uangnya memang kita sama-sama sambil pacaran, kita kan kuliah, kita tuh juga kerja dulu, kita kasih les privat ya. Nah duitnya dia kerja yang lain juga sih, kadang suka betul-betulin apa gitu ya, bantu-bantu apa, dia dapat uang jadi tukang gitu misalnya ya, ibarat tukang apalah ya. Kalau di sini misalnya ngebuat program komputer apa aja mana, itu dia serahin ke saya loh. Terus saya bilang kalau kita putus gimana? Nggak apa-apa, maksudnya dia ikhlas kalau sampai saya nggak kembaliin duitnya. Wah, gitu loh. Berarti kalau Doni percaya banget. Percaya sama saya. Nah itu kan harus saya appreciate ya. Dan itu uangnya saya nggak ambur-amburin, saya memang saving buat kalau memangnya jodoh kami itu nanti memang buat kami sih. Kayak gitu. Jadi sebelum kita married kita tuh udah punya saving yang lumayan. Bener ya. Persiapannya matang banget. Nyirit bro, nyirit. Ini juga biar kita juga pada tahu bahwa merit kan butuh sesuatu hal kan. Iya. Persiapannya harus dari awal juga. Iya. Persiapannya harus dari awal. Selain imaterial juga material ya perlu lah ya, kita nggak ini. Memang bukan satu-satunya materi, tapi imaterialnya misalnya trust-nya tadi gitu kan. Berarti emang mesti dipikirin matang-matang banget ya kalau mau nikah. Ini aku mau nanya opini dari Koko Cici ya. Ini kan kadang nih ada nih ya anak muda, apalagi kita nih zaman sekarang pacaran tuh masalah paling sering ya mungkin dibilang itu tuh kayak mungkin lebih ke arah ke posesif gitu. Entah dari yang laki-laki atau yang perempuan. Nah misalnya contoh gampangnya aja, yang cewek punya banyak temen cowok atau yang cowok punya banyak temen cewek. Nah, ada nggak dari masing-masing pengalaman, atau kalau nggak ada ya menurut Koko Cici bagaimana nih kalau yang masalah seperti ini gitu? Kira-kira. Iya, jadi kalau bagi saya menjalin hubungan atau relasi dasarnya adalah kepercayaan kan. Kalau kamu sudah percaya, ngapain kamu ada CCTV?
CCTV. Oh iya. Ngapain ada CCTV? Mau istilahnya dia mau pergi kemana, kan CCTV-nya itu ada di hatinya dia. Ya kan? Jadi kalau dibilang posesif, lah buat apa posesif? Karena kenapa? Dia juga butuh teman, dia butuh sosialisasi, dia butuh link nanti dalam pekerjaan, dia butuh sahabat yang bisa juga mendukung. Buat apa saya renggut? Kan di pikiran saya itu menikah tidak berarti harus mencengkram ya, tidak perlu harus berarti mengkerangkeng kebebasan seseorang, tapi taruh kepercayaan itu sehingga dia sungkan untuk melanggar kepercayaan yang saya kasih. Jadi terserah, silakan, yang penting kamu melakukan sesuatu dasarnya kepercayaan dan tanggung jawab. Gitu. Mungkin ada pengalaman sendiri atau karena emang saling percaya atau gimana? Oh iya, memang ini pengalaman sendiri. Jadi kalau memang saling percaya itu perlu ya. Tapi selain itu juga gini, komunikasi itu perlu. Jadi misalnya saya udah sepakat bahwa jikalau kamu pergi kemana dengan siapa disampaikan dulu. Jadi ketika ada orang misalnya Paula nih ngelihat Ko Doni pergi sama cewek lain. Paula bilang pas ketemu saya, Ci, aku tadi lihat Ko Doni sama si misalnya namanya si A gitu ya. Terus aku karena kita udah sepakat, dia bilang aku nanti mau pergi loh sama si A kemana paling enggak ya, gitu. Aku paling bisa jawab Paula, oh iya, kamu tadi lihat Ko Doni sama cewek ya di sini ya. Aku udah tahu duluan, jadi kamu nggak mau komporin aku kayak apa, nggak bisa. Karena kita sudah komunikasi dengan baik dan kita sebenarnya udah sepakat di awal bahwa kita harus saling percaya, saling menjaga, dan kita harus saling terbuka. Gitu sih sebenarnya. Ya, dulu kan saya memang kerjaannya yang terakhir itu resikonya sangat tinggi ya. Maksudnya di sini godaannya. Ya, jadi saya dulu tuh di bagian marketing nyari-nyari proyek, nyari klien. Emang dunia internet. Nah, kayak entertain tahu lah, entertain kalau kita mau ngelobi dimanapun kita harus jabanin, ya. Jadi serasa di kebun lihat. Iya, kalau mau clubbing, ayo. Maaf. Jadi kalau ada yang minta yang aneh-aneh, ayo. Tapi saya lapor dulu ke dia. Aku mau ke sini gitu. Terus gimana kamu? Ya udah, mau gimana? Tapi saya yang penting tadi yang saya bilang kan, kalau dia memberikan kepercayaan ke saya tanya sama Arif, kamu mau nggak kalau udah diberikan kepercayaan terus melanggar kepercayaan itu sama bosmu aja, nggak ada kan? Nah, itu yang sama istri atau pasangan ya, sama bos aja enggak ya kan? Sekali saya melakukan cedera, ya akhirnya saya menggampangkan alasan nanti. Nah itu yang saya tidak mau, gitu. Ntar coba kita mau denger nih. Iya, denger. Enggak, justru malah gue mau tanya nih. Mau bertanya balik gitu kan. Banyak orang bilang begini loh, kalau nggak posesif berarti nggak cinta. Ya, setuju nggak? Enggak, kalau dari aku enggak sih. Kalau aku tipenya bukan yang posesif kan. Jadi kalau misalkan aku udah kayak kasih kepercayaan ke orang itu, ya udah dipegang aja. Kalau misalkan aku tahu itu dirusak, ya udah kayak ibaratnya kalau misalkan dia ada lebih interest sama cewek lain atau gimana, ya udah ambil. Kayak maksudnya daripada kedepannya lebih sakit hati, mendingan saat itu juga langsung aja. Kalau misalkan, soalnya mamaku juga orang gitu kan, jadi kayak kalau emang dia lihat dari mantanku sebelumnya gitu kan, dia bilang kayak ya udah berarti emang Tuhan lagi sediain tempat buat yang lebih baik atau lebih cocok gitu sama kamu. Positive thinking. Panjang ya kan, kayak nggak perlu terlalu dipikirin galau-galau berlarut sedih gitu. Betul. Nah, kita berdua sama Angel, kita berdua juga konsepnya juga sama gitu, saling menjaga kepercayaan gitu. Jadi kalau kita melihat kalau posesif itu hanya buang energi. Iya, betul.
mendingan Bisa kita kerjain yang lain, mendukung malah melakukan disalurin hal ke yang lain situ. daripada kita prosesif. Bukan berarti cinta, lebih menempatkan cinta dengan mendukung, dengan percaya gitu. Iya, betul. Nah akhirnya kita juga saling ngisi gitu, saling ngisi karena kebetulan kita awalnya tuh kan teman-temannya kan satu circle ya, satu circle, jadi teman-temannya udah tahu semuanya dan sebagainya. Yang membedakan itu adalah teman kantor, nah, teman bisnis. Lingkup Nah, lingkup kantor bisnis ya. kan berarti kan Angel belum tahu tuh si Angel kan. Ya kita caranya ya kita perkenalan, semua harus dikenalin dulu. Jadi kita komunikasi dulu, ini siapa, ini pas siapa, ini siapa. Jadi setiap pergi kemana kita memang harus komunikasi ya, Biar sama nggak ada siapa, rasa sama curiga siapa. gitu kan ya. Lama-kelamaan karena udah seperti itu kita mau pergi sama siapa dan sebagainya semuanya udah clear. Jadi nggak perlu kita repot-repot, nggak perlu buang energi. Sampai kita juga handphone, chat semuanya bisa pegang. Jadi nggak perlu pakai password lagi dan sebagainya. Semua saling dukung. Tapi Ada apa- HP-nya 2 ya? Ya, HP-nya dua. Yang satu kantong kanan, satu kantong kiri. HP-nya dua, HP saya sama HP Kalau Doni tatapannya tadi kayak 90 derajat langsung. Takut banget lihatnya aku. Bercanda. Iya, terus jadi saling komunikasi, saling terbuka di situ. Jadi kita tahu chat sama siapa, ini sama siapa dan sebagainya. Jadi kalau kita pinjam handphone dan sebagainya bukan berarti kita periksa gitu. Tapi kita sama-sama kalau misalnya pas nggak bisa baterainya, pas itu dan sebagainya, ini bisa justru malah kita pasangan yang bersyukur kalau kita sama-sama diingetin, sama-sama kita juga saling disupport, saling didukung. Itu yang kita malah bersyukur di bagian situ karena background kita sama-sama cuek. Jadi kepercayaan itu dibangun dari situ. Jadi kita membangun kepercayaan, saling komunikasi. Benar kata Ci, komunikasi itu kuncinya sih. Ya Ci. Iya, Koko dan Cici kan tadi kita udah bahas tentang yang pengalaman pribadi dan ini. Nah sekarang di Ngulik ini kita ada sesi yang namanya member, tanya narasumber lebih ke arah seputar kekatolikan. Mungkin aku mau nanya dulu awal sesuai dengan tema kita gitu, yang cinta sejati. Kira-kira menurut Koko Cici cinta sejati menurut Katolik itu bagaimana atau ada pembahasan apa gitu? Eros dan cinta sejati, Iya betul. ya kan? Cinta sejati, cinta eros. Tapi kalau berkembangnya waktu, eros itu kurang tepat ya. Ada istilah yang lebih tepat lagi adalah cinta romansa. Cinta romansa. Ya, sama cinta sejati. Cinta romansa itu adalah cinta yang dipenuhi dengan ya nafsu, dengan emosi, gitu kan. Contohnya gini, misalkan saya melihat Lena dulu adalah ya bodinya masih oke, ya kan. Bisa ditampilkan foto waktu mereka masih pacaran nih di sebelah sini. Dulu rambutnya masih ya terurai indah seperti itu kan. Nah terus pada saat saya yang namanya falling in love, saya melihat dia, waduh indah. Setiap saat ada nyanyian tuh, saat saya lagi mandi ingat kamu, saya lagi ingat kamu. Pokoknya semua tidak ada pernah kata nggak kamu, gitu kan? Itu semua kamu. Saya pengen nelpon ya, mungkin ada yang nelponnya sampai 1 jam, 2 jam, ya karena kamu, gitu kan? Kalau disadarin, ditempelin di sini kan panas, tapi nggak terasa, gitu kan? Terus nanti pulang lihat jam, misalkan kita udah kerja atau itu lihat jam, jam 5. Kalau dulu boro-boro tenggo, langsung sekarang tenggo, gue mau cabut mau jemput cewek gue. Aduh, cewek gue, kapan nggak disebut itu gue? Aduh. Nah seperti itu kan, itu yang disebut dengan falling in love. Apa saja diperhitungkan untuk pasangan kita, untuk cewek kita atau untuk cowok kita. Tetapi setelah ada masalah, misalkan nih, waduh, dia lupa tanggal anniversary pacaran kita, tuh, misalkan ya. Waduh, fatal dikit Seperti sih. itu kan, kan bilang langsung fatal kan, benar. Nah itu setelah ngomong ceweknya bilang, wah fatal nih cowok gue nggak inget anniversary pacaran kita. Udahlah,
udah, gue nggak mau lagi sama dia. Enggak. Aduh. Gitu. Nah itu yang disebut dengan falling out of love ya. Falling out of love. Jadi ya sudah, semua udah berakhir. Gara-gara cuman lupa sama tanggal anniversary, pacaran. udah cinta itu hilang. Ini yang disebut dengan cinta romansa. Cinta yang dasarnya cuman emosi, cuman karena rasa, cuman karena nafsu itu. Kalau Cilena langsung tambahin ya, cinta sejati. Kalau cinta sejati itu beda banget. Jadi cinta sejati itu cinta yang memberikan kebebasan dalam arti menghargai bahwa pasangan kita itu mempunyai hak-haknya sendiri juga. Misalnya dia pengen punya me time, dia ada suatu kewajiban apa yang kita harus mengerti ya. Jadi menghargai, terus saling memberi dan saling menerima. Jadi juga bukan cuman gue enggak. Berikut Tapi dengan juga uang ya. Jadi uang materi Kalau ini punya diambil gua, tapi yang duit itu lu, duit gue, duit gue. Namanya nyopet Jadi dong. bukan- Cinta sejati itu. Jadi kalau cinta sejati itu saling memberi, saling menerima, menghargai dan apa namanya? Yang penting juga adalah attention dan listen. Mendengarkan, bukan mendengar doang. Kalau mendengarkan cuman sambil main HP mendengar. Tapi mendengarkan kan kamu harus benar-benar fokus ke pembicaranya. Nah, itu cinta sejati itu seperti itu. Jadi gampang apa susah? Ya tergantung orangnya siap atau enggak sih ya. sama Kedewasaan satu jangan orang lupa, juga. cinta sejati itu selalu diperjuangkan untuk tumbuh. Iya, betul. Jadi kalau kamu sudah merasa bosan, ya bagaimana menumbuhkan kembali cinta itu? Kalau kamu sudah tidak merasa lagi ada cinta, ya itu bukan cinta sejati. Itu ngasih cinta romansa. Itu loh. Karena kenapa? Ya jujur, kalau dulu saya melihat Cilena ini bodinya masih lempeng, masih bagus, body gitar. Tapi setelah saya sama Cilena ini menikah 27 tahun, ini lihat ya elah gitu kan. Waduh. Mana cantiknya, mana ini. Kalau saya nggak memperjuangkan bahwa yang saya lihat cuma fisik doang, ya hancur. Tapi kalau yang saya lihat adalah hati, adalah ternyata perhatian, kenyamanan saya bisa berkomunikasi dengan baik. Ini patut saya perjuangkan terus cinta ini. Jadi itulah yang disebut dengan cinta sejati. Begitu. Tapi tadi aku interested gini sih. Kalau misalkan tadi Kak Doni bilang cinta romansa sama cinta sejati, kayak kalau kayak gitu tuh hubungannya, mereka tuh ada hubungannya. Kayak misalkan dari awalnya dari cinta romansa ini bisa lama-lama ke cinta sejati, atau emang mereka tuh dua hal yang beda gitu? Iya, pastinya ada hubungannya. Ada hubungannya. Jadi ya awalnya memang cinta romans, nggak mungkin. Sekarang apakah saya bisa melihat sisi baiknya Lena? Kalau tidak dari mulai pertama yang saya lihat adalah dari fisik gitu kan. Kalau lihat dari fisik kan itu sudah merupakan cinta romansa. Jadi dari first impressionnya aja itu Iya, udah termasuk. itu. Cuman bagaimana kita mengubah cinta romansa ke cinta sejati, ya perlu ada proses. Perlu ada proses kita yang seperti Istar bilang itu benar, kita saling melengkapi, kita saling take and give, kita saling percaya, terus kemudian menumbuhkan, memperjuangkan cinta itu tetap ada sampai nanti ya kalau kita memang mau sampai pernikahan ya bawa sampai pernikahan. Habis pernikahan bukan lagi klimaks ya, tapi itu adalah start, kita tombol bahwa inilah mulai kita hidup berdua. Jadi yang banyak kesalahan menikah itu adalah klimaks ya. Jadi tujuan saya pacaran menikah tidak. Tujuan saya berpacaran itu memang untuk menikah, tetapi menikah itu untuk saya hidup berdua berdampingan sampai saya akhirnya salah satu dipanggil sama Tuhan. Itu. Jadi itu yang ada tambahan saya. Udah cukup. Sudah mewakili. Dia sangat mengerti saya. Aduh. Berarti emang awalnya
pasti romance dulu, Romance. tapi kalau diperjuangkan, dikomunikasikan juga saling melengkapi, Itu bisa cinta berkembang sejati. terus ya. Hmm. Ya. Oke. Nah, balik lagi. Berarti kan ini mungkin agak mirip-mirip sama yang pertanyaan awalnya gimana yakin segala macam. Tapi kan istilahnya balik lagi dari cinta romansa terus cinta sejati kan orangnya ya orang itu gitu. Iya. Nah, apa sih yang benar-benar ketika kita lagi pacaran sama orang ini kita yakin bahwa dia tuh yang benar-benar pas gitu. Atau itu malah sebenarnya nggak ada yang justru kita harus perjuangkan di situ justru. Iya. Itu bagaimana? Saya koreksi ya, tidak ada kata pas, tidak ada. Semua itu unik. Saya dengan kakak saya pun yang satu pabrik nggak bisa Hasilnya kita beda. klop ya kan pas. Saya misalnya punya kembaran aja pun tidak bisa sama. Tuhan menciptakan secara unik. Nah, bagaimana itu bisa dari romance menjadi cinta sejati ya? Ya itu tadi komunikasi yang kita bangun terus menerus dan akhirnya kita bisa melihat kayak saya sama Lena ini, ya kita bangun terus menerus. Apa sih kelemahan saya? Jangan mencari apa sih kelemahan yang pasangan saya, tidak. Tapi saya mencarinya apa sih kelebihan pasangan saya dan apa sih kelemahan saya supaya saya bisa mengkoreksi dan saya bisa mengembangkan. Bukan gitu ya, saya. Betul. Jadi kalau kita ngelihat kejelekannya pasangan, itu pasti bubar. Oh. Ya kan? Kalau memang kita di dalam hubungan kan emang nggak selalu mulus. Nah, kalau saya bisa sharingkan untuk supaya tetap bisa membangun tadi cintanya memang, itu ya saya melihatnya kebaikannya dia, gitu loh. Itu yang menjadi pupuknya. Kalau kita lihat jeleknya, sama juga kayak temen. Kalau kita udah lihat teman kita jelek doang, kita mau nggak sih temenan sama dia? Nggak bakal mau kan? Iya, Kita benar. ada menghindar. Seperti itulah. Padahal setiap manusia punya plus minusnya masing-masing ya. Kalau misalkan lihat negatifnya mulu, ya hancur udah fondasinya itu. Ya kalau saya cuma lihat fisiknya aja pada saat itu mungkin ya banyak cewek yang 100 kali lebih cantik, 100 kali lebih menarik. Tetapi rasa nyaman, rasa bisa berkomunikasi itu tidak bohong bahwa akhirannya ya seperti Koko ini bilang bahwa ya saya sudah ditunjukkan oleh Tuhan. Itu tidak bohong. Memang Tuhan sudah menunjukkan jodoh kita ya. Cuman kitanya nih peka nggak terhadap apa yang sudah Tuhan beri. Nah, setelah dikasih juga sama Tuhan, ya bagaimana kita menghargai dan mensyukuri. Kalau Istar kan langsung menjaga terus memupuk. Ya gitu kan, setelah ditahu ini jawabannya dari doanya dia, ini loh, ya sudah, kenapa mesti mencari-cari lagi? Ya kita pupuk dulu, kita lihat, kita menjalani, tuh. Bukan begitu bro? Tahu banget ya. Iya, lebih tahu kayaknya. Cenayang. Tahu banget. Aduh. Iya setuju banget. Jadi ini pada prinsipnya sih kadang-kadang orang terjebak di bagian ini ya untuk melihat ini saya mau serius, ini benar apa enggak gitu. Benar. Nah kalau pengalaman dari saya kemarin begitu kita ketemu ini dari doa benar dan sebagainya, memang itu bagian kita juga harus memupuk, kita harus memproses itu bagaimana bisa bertumbuh di situ. Nah kata kuncinya pada waktu itu kita melihat aku tuh punya kelemahan ini gitu. Nah, aku bisa diisi, ternyata aku bisa diisi dilengkapi dari sisi pasangan saya gitu. Dan juga pasangan saya ternyata bisa mengisi bagian di sini, saling memberi, saling mengisi. Nah itu artinya ketemu bagian di sini memang nggak ada yang sempurna, tapi kita pasangan ini disempurnakan karena saling melengkapi. Dan ketika ketemu pada satu titik ini saya dilengkapi karena saya lemah di bagian ini, saya dikuatkan di bagian ini. Nah inilah pasangan yang memang seumur hidup akan saling melengkapi di bagian ini. Jadi ketemu di bagian ini itu kunci. Ya, kuncinya di situ. Ya, Tapi jadi aku kayak interested gitu sih. Kayak tadi kan si Kodoni bilang tentang kayak jodoh kalau udah diberikan segala macam. Cuman aku bingungnya kayak sebenarnya jodoh tuh kita yang nentuin sendiri.
terus ACC-nya ke Tuhan atau kayak emang disediain dari Tuhan sendiri gitu? Soalnya aku dengernya kayak konsepnya beda-beda gitu. Iya. Jadi bukan maksudnya di sini adalah Tuhan kan sudah memberi nih. Ada di kitab suci kan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan. Dan ada juga yang memang diciptakan sendiri untuk melayani Dia di ladangnya, yaitu dalam konteks ini adalah para biarawan dan biarawati ya. Nah itu, nah terus pasti ada Tuhan sudah menunjuk Lena sebagai pasangan saya. Nah kemudian yang kamu bilang itu benar, memang jodoh itu memang sudah ada. Cuman bagaimana kita kepekaan kita untuk melihat seperti itu. Bisa saja nih, contoh ya, kalau saya mau menyangkal sama Lena dulu, setelah dia kuliah kayak laki-laki, benar penampilannya. Kalau dulu kan di Usula itu dipaksa pakai rok ya, dipaksa pakai rok, semua dipaksa pakai feminim ala Usula. Tapi setelah itu kan dia bosan kemana-mana dia full celana celana panjang, kaos digulung kayak preman. Waduh, benar. Si Lena enggak. Ya, tapi ya itu sekarang kan kalau saya ingin menyangkal, ya elah, anak Kanisius masa nggak bisa sih dapetin cewek yang cantik. Misalnya saya mau berkata seperti itu kan, enggak lah, ini bukan. Tapi kalau saya merasa ini Tuhan yang sudah tunjuk, rasa sudah ada tuh, pasti ada. Kita berdoa kan, tetap kita berdoa seperti Ishtar juga mendapatkannya dari doa kan. Tetap kita berkomunikasi sama Tuhan, benar nggak sih ini? Kalau misalkan bukan, itu pasti ada penyangkalan. Kayak saya juga mencari apa namanya, enggak lah, si Lena udah nyakitin gue mau cari nih yang bisa. Tapi penyangkalan itu dari ibu saya, dari kakak saya gitu kan. Kamu milih kayak gini gitu loh. Sedangkan kamu sifat kamu seperti ini. Apakah kamu bisa gitu kan? Ada sebenarnya kalau kita peka, ada suara Tuhan itu yang menuntun kita. Dari keluarga atau sekeliling gitu. juga. Kadang ya? kita apa namanya maksa diri gitu. Maksa diri, enggak Tuhan, enggak, ini pilihan gue. Tapi sebenarnya Tuhan udah lagi nuntun nih, bentar sabar. Ini gue lagi nunjukin jodoh lu. Enggak Tuhan, gue pokoknya mau ini. Nah, di dalam kayak gini mengenal pasangan itu discovery nanti muncul, gitu loh kan. Jadi mengenal pasangan, bener nggak sih nih? Pasangan ini adalah berkat dari Tuhan buat saya. Kayak Ishtar kan, benar nggak sih dia mencoba untuk mencari dari doa dia. Tapi kalau di discovery itu kita ada sarananya, gereja Katolik memberikan ke situ gitu loh. Ini yang aku juga menarik soal discovery ini, karena dari episode 1 kemarin Romo juga ngomong di Katolik kita ada discovery program. Nah, mumpung sekalian nih karena bajunya kan udah jelas banget. Ini program sebenarnya tuh makanan apa gitu loh sebenarnya, karena pasti banyak yang belum tahu nih. Ini kenapa ada dua warna discovery, black and white? Ya itu seperti Ishtar. Sebagai pasangan pacar ya, kita harus saling melengkapi. Ada black, ada white. Kita nggak mungkin satu warna. Kalau satu warna nggak indah. Latar belakang discovery ini adalah kecemasan dari gereja Katolik terhadap persoalan-persoalan setelah menikah. Kecemasan itu. Nah, saya mau tahu dulu, apa yang kamu tahu tentang discovery dan MRT? Kalau yang dari ngobrol-ngobrol sama Romo sih, discovery itu ya proses di mana kita saling mengenal dengan pasangannya. Kalau MRT itu ketika kita yakin kita akan ya jalan bareng sama pasangan kita itu. Kemarin sih secara singkatnya seperti itu. Iya, Romo sempat jelasin secara singkat sih. Ya, jadi kalau MRT atau membangun rumah tangga itu benar-benar kita merasa sudah siap. Dan misalkan sudah nyiapin resepsinya di mana, terus sudah menghadap ke orang tua, gitu kan. Dan akhirnya kita merasa
kalau nanti nggak jadi setelah MRT ikut MRT nih, itu kan suatu pengenalan diri pada pasangan juga. Kalau nggak jadi, kita terkurung oleh itu toh. Hitungannya udah terlanjur basah lah ya. Ya elah undangan udah gue sebar. Iya. Gue udah minta sama calon mertua gue, udah sanjitan misalnya gitu kan. Wah gimana nih? Padahal Udah DP. Iya padahal gue nggak, udah dari sini gue nggak srep. Ternyata pas ikut MRT ini cowok Baru gue sadar. gila gitu kan. Misalnya seperti itu ya, maaf ya. Tapi kita nggak mengharapkan. Nah, seperti itu akhirannya Discovery muncul. Ya sudah, lu sekarang pacaran, udah mulai ayo. Bagaimana pacaran yang sehat, bagaimana mengenal pasangan, bagaimana suara Tuhan itu benar kita dengar dari mulai proses pacaran ini. Gitu. Jadi kita diajak untuk berdiskusi. Jadi ini bukan retret, bukan seminar, enggak. Ini adalah diskusi antara si cowok dan si cewek. Jadi lebih asik sih sebenarnya yang offline ya. Itu kita benar-benar chemistry-nya dapat gitu loh. Jadi yang ada yang kita arah sini adalah problematika marriage yang prematur marriage. Jadi kita nih Discovery ini mencegah prematur marriage. Yang dimaksud prematur marriage tadi antara lain kan disebut terpaksa nikah, mungkin maksudnya persiapannya udah mateng, udah pacaran lama, desakan orang tua dan sebagainya. Itu kan banyak ya. Nah, untuk mencegah seperti itu ada Discovery yang tadi sebenarnya lebih mengenal sebelum MRT, sebelum persiapan perkawinannya udah sangat-sangat mateng. Jadi diadain Discovery itu kalau pacaran baru sebulan 2 bulan juga udah boleh ikut kok. Jadi sebelum terlanjur buang-buang waktu ya bahasa kasar ya kan. Gue udah maksudnya sama lu lama akhirnya kan ternyata gue sebenarnya nggak cocok sama lu. Nah kita dari Discovery kita bisa tahu. Nah di situ nanti program Discovery itu tadi kan bentuknya workshop. Di sana ada kuesioner, terus kita saling diskusi, dialog antar pasangan. Terus kita nanti ada sharing tim, tapi sifatnya rahasia walaupun sharing nih kita nih nggak boleh keluar, jadi kita aman lah. Jadi yang fasilitator itu tidak boleh membuka hasil pembicaraan apapun di dalam ruang Discovery itu. Itu yang kita anut dulu ya. Kayak psikolog gitu lah ya, ada rahasianya gitu. Kita sudah disumpah sebagai fasilitator dan juga share bearer, tidak boleh membuka apapun pembicaraan dan hasil diskusi. Mungkin kayak penonton penasaran juga kali ya, Discovery itu kira-kira yang boleh ikut tuh siapa aja? Kayak misalkan apakah ada batasan umur, atau kayak dibuka untuk umum, atau buat gereja aja gitu? Kak Istar mungkin bisa bantu ya. Umurnya ini ya, yang penting dewasa ya. Dewasa dan belum menikah ya sih ya. Pasti sudah terlanjur dong. Ada lagi yang kurang, ini kita nggak terbatas pada Katolik saja. Jadi silakan. Nih, ada cerita di saya ya, di kami ya. Ada keunikan. Jadi dibuka di sini misalkan nih, saya dulu mengenal Lena tuh yang rapi ya kan, yang pokoknya dari ujung rambut ke ujung ini tertata rapi ya kan. Terus dia juga mengenal saya ini yang super sabar gitu kan, seperti itu. Nah, tapi setelah menikah, karena dulu kita nggak ada namanya Discovery ya, nggak ada Discovery. Setelah menikah, setelah punya anak terlebih ya, tahu si Lena pakainya apa? Pakainya adalah daster yang bolong-bolong. Yang sudah. Tapi itu paling nyaman loh, biar semakin bolong makin nyaman loh. Padahal kan adem. Saya, maaf ya, saya di kantor misalkan punya pangkat yang tinggi, terus kemudian punya sekretaris, punya anak buah, gitu kan. Melihat di kantor tuh seger ya. Terus ngeliat di rumah, ya elah,
mana Aduh. bini gue, mana sorry ya pembantu saya gitu loh. Kalau kayak gini misalkan seperti itu, kalau dia melihat saya, kamu sabar. Waktu pacaran Waktu pacaran dan setelah menikah, setelah ini berubah. semua dibawelin, semua dimarahin gitu kan. Belum Nah, kekopek lah ya bawangnya. nah itu Discovery contoh. itu kita bisa Discovery kita ngupas membuka. bawang. Iya, ngupas bawang. Masih mau nggak lu sama si Arif, masih mau nggak nih gitu kan, seperti itu Kak. Jadi yang kita buka semua kulit-kulitnya gitu. Bukan kita yang membuka, tapi Dari questionnaire Masing-masing. dari ini Tanya, kita dari dialog. silakan kejujuran itu diutamakan. Supaya kenapa? Kalau kamu sudah ke MRT, kamu benar-benar siap dan yakin ini pilihan dari Tuhan buat saya. Gitu. Bener sih, kadang emang pacaran mungkin teman-teman relate nih kalau misalkan yang pacaran itu kayak sama-sama nggak tahu nih mau saling taunya juga kayak gimana caranya, atau emang kayak kadang pacaran tuh masih jaim-jaim gitu nggak sih? Iya kan, kayak pengennya kelihatannya baik-baiknya doang gitu kan. Oke, jadi di sini kita akan ada sesi game. Nama game saya itu adalah Would You Rather. Jadi di sini akan memberikan sebuah pertanyaan dengan pilihan A atau B, tip yang mana beserta sedikit alasannya. Boleh. Langsung saja ya ke pertanyaan pertama. Lebih pilih pergi ke bioskop atau dinner? Aku ya, Ya. dinner lah. Apalagi kalau dibayarin gratis. Waduh, apakah ini kode untuk Kodomi? Kalau dari Kodomi, Ya dinner. Iya, karena kita berdua memang suka makan. Makan kulineran berarti ya biasa Iya, ngeditnya ya. nonton bisa di rumah. Waduh. kalau Kalau dari Kaisar? Kaisar, Kalau kita sama-sama suka film ya, jadi suka nonton. Oh, beda-beda. Tapi bisa jadi kita bisa nonton makan. Wah, Berarti double dong. bener. Two in one sih kalau kayak gini ya jawabannya. Karena kalau kita bisa nonton nggak makan, pasti makan. Iya, langsung pulang kan nggak asik ya. Kurang. nah ini pertanyaan yang sedikit tricky. Pengen punya uang yang banyak atau punya teman yang banyak? Pada saat muda, saya bawa uang yang banyak. Tapi setelah berlanjut, sekarang ya banyak teman. Banyak teman. Itu. Kalau Bener sih, aku bener. sih pengen punya banyak uang. Dengan banyak uang biasanya banyak temen. Oh, ya bener juga sih, nggak salah sih. Bener-bener. Nah, Bener-bener. Mau jadi teman bayar. kadang-kadang kalau kita nggak punya uang, kayaknya nggak ada yang mau temenin. Oh, iya, bener juga. Ustaz gimana? Banyak teman. Banyak Oh, teman. banyak teman. Karena dengan banyak teman itu ya banyak hal yang bisa dilakukan. Kirain banyak yang mau dipinjemin juga. Aduh. Bisa uangnya dari lain. Aduh. Jadi debt collector teman-teman atau gimana? Ya, tapi enggak. Jok saja. Oke, next pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya ini boleh nih. Kalau milih nggak punya waktu untuk tidur atau nggak punya waktu untuk makan? Waduh, susah juga sih. Iya, suka milih tidur dua-duanya. suka makan. Nggak milih dua-duanya. Yang lebih aja. Lebih pilih harus tidur, mending nggak makan. Nggak makan. Bener. Nanti kalau udah malam tidur langsung nggak usah makan. Iya. Nggak usah bikin indomie malam-malam. Iya. Enaknya itu loh tengah malam. Wah, panas. Sama. Cuman tidur semua ini berarti. Ini yang tadi kan yang sendiri-sendiri. Sekarang akan lebih sedikit yang dengan pasangannya. Kalau punya pasangan, pengen yang pintar atau yang kaya? Kalau saya pengen yang pintar. Karena kalau pintar dia bisa smart itu bisa untuk nyari apa sih jalan keluarnya dari segala persoalan. Karena rumah tangga itu tidak lepas banyak persoalan ya. Tapi kalau kaya itu nanti bisa dicari kalau pasangan saya juga pintar mengelola Berarti keuangan. saya mau dikaryakan kayaknya. Waduh. Mau dijadikan eksploitasi atau gimana nih? Ekspektasi. Iya. Kalau saya pilihnya kaya.
Kalau punya pasangan kaya, saya tinggal karena saya kata dia tadi, ya saya bisa mengelola kekayaan. Oh. Emang udah sepaket ya? Iya, satu mengeksploitasi, satu dieksploitasi. Agak kompak nih ya. Aduh. Lucu sekali. Kalau Kak Istar, Sama, cowok-cowok sama. Pasti Istar yang pintar. pintar. Aduh. Iya, kita bisa menghasilkan. Bener juga, bener. Itu sekali. Iya, kalau Ini lama-lama timnya Anak. ganti tim cowok tim cewek kayaknya. anak nanti kalau dititipin sama ibunya yang yang nggak bisa mendidik, yang nggak pintar juga. Sama yang akhirnya- kaya dijual. Iya. Atau gimana? Kejam. Eksploitasi anak itu. Oh iya, beda lagi. Ini Kalau pintar kan panjangnya. bisa. Oh bener sih, bener. Ya. Plus minus ya. Ini aku ada satu pertanyaan terakhir. Jadi backgroundnya kan kadang ya kalau kita punya teman dekat lah, hopeng lah ya istilahnya. Hopeng. Wah, lu berubah nih semenjak dekat sama ini. Jadi pertanyaan sekarang lebih pilih dekat sama teman-teman, tapi diseneni sama pasangan gitu, dimarahin lah. Atau sebaliknya yang marah itu teman-temannya karena dekatnya sama pasangan terus. Tricky sih. Kalau saya orangnya suka komunikasi ya, jadi saya nggak terima plek persoalan itu terus saya langsung putuskin, enggak. Saya tanya dulu, kenapa emang pendapat kamu apa tentang pasangan saya, gitu kan? Ya, kita juga bisa mendapatkan info tentang pasangan saya dari temen toh. Jadi kita nggak harus punya konsep pasangan saya is the best, enggak. Pak, kalau memang ada suara dari teman, bukan berarti kita alergi ya. Jadi kita terus menjauh. Atau kalau gitu tadi ini udah hopeng gue, terus pasangan gue puja-puja, gue tinggalin deh, gitu. Enggak. Ya saya tanya dulu sama teman saya, apa sih yang sebenarnya yang lu risaukan dari pasangan gue? Kalau memang ternyata hasil dari pengembangan saya bahwa ini loh sebenarnya yang kamu risaukan ini sebenarnya ini terjadi. Tapi ya puji Tuhan kalau namanya Bu Lena mah dari dulu nggak ada suara sumbang. Waduh. Votingnya 100% lah ya. Aduh. Cuman kemandiriannya aja yang terlalu ya. Kalau aku sih enggak sama ya sama dia, kan nggak harus sama kan? Iya. Benar. Jadi aku sih lebih milih ke pasangan aku. Maksudnya teman-teman aku bukannya nggak penting ya, tapi maksudku ya kita kan yang lebih sering interaksi kan pas dengan Oh pasangan. benar, yang ngejalanin kan kalian berdua. Betul. Kalau misalnya maksudnya di luar kita itu kan nggak gitu frekuensinya nggak begitu sering. Jadi saya sih pribadi lebih mengutamakan pasangan sih sejujurnya. Kalau kan suruh milih. Iya benar. Kalau saya orangnya tegas, nggak ada dua-dua. Aduh, ya Kalau Doni suka wanita yang tegas ya guys. Kalau Kak Istar gimana? Kalau saya pasangan. Aduh, Ci Angel. Saya pasangan dulu, karena itu nyamannya dulu di internal dulu ya. Kalau pasangan kan dijanji, kalau teman kan nggak dijanji. Bener juga sih. Bener juga. Tapi secara perjalanannya ya itu kita harus tahu kan, ini mengenalkan teman kita bagaimana. Gitu. Tapi terutama kalau untuk teman baru, ya kita pasangan dulu. Oh iya. Tapi teman baru kita pasangan dulu. Karena dia juga harus masuk kan. Iya. Berarti emang pasangan itu masuk ke dalam manan juga dong berarti. Oke. Oke, udah sih pertanyaannya kayak udah cukup lah ya. Kayaknya kita juga tadi ngobrol kan udah lama. Menurut Paula nih di episode kali ini poin-poin penting yang yang dicatat lah gitu. Kalau menurut gue, kalau misalkan episode pertama kan yang jadi key utamanya kuncinya itu emang kasih gitu kan, utamanya kasih. Kalau kali ini mungkin lebih ke kepercayaan ya, kepercayaan, kepastian dan juga keseriusan dari pasangan kalian gitu. Iya, benar sih benar. Karena kan di episode 1 kan Romo bilang emang maksudnya di dalam menjalin cinta itu kan komunikasinya juga penting segala macam. Dan di sini Komitmen udah juga. jelas nih di 3 narasumber ini
sama gitu loh, harus komunikasi, saling percaya, trust itu penting banget. Jadi kalau aku konklusikan ya, jadi emang pertamanya yang dari awalnya di cinta romansa atau cinta eros itu, tapi kalau kita komit, kita apa ya, kita spend waktu di sana, kita berikan 100% kemampuan kita, bisa berkembang bersama-sama sehingga nanti jalannya ya bareng sama dia gitu. Bener banget. Kayak gitu. Terus ya yang di sini kan udah ada Kodoni dan Cilena yang udah 11 tahun, ada 11 tahun pacaran sebelum menikah, terus ada juga Koistar yang ketemu gara-gara habis di keluar dari ruang adorasi yang itu masih hebat gitu. Iya, luar kayak biasa gitu. iya, kayak agak drama Korea gitu pas buka ruang adorasinya ada sakura gitu. Jadi kan memang banyak ya banyak kemungkinannya untuk kita ketemu dengan pasangan kita, tapi ya disitulah indahnya tuh di situ ya. Kita bisa menjalani hidupnya di situ gitu. Ya gitu sih, itu kalau dari aku sih itu udah di episode ini obrolannya bagus banget sih karena udah ini. Mungkin bisa kita catat buat mencari pasangan. Benar. Dicatat dulu. Dicatat dulu, pasangannya baru dicari. Dari Kodoni dan Cilena atau Koistar ada yang mau ditambahkan mengenai ini atau udah cukup kayak gitu? Ya kalau saya pribadi ingat Anda pacaran, ingat discovery. Jangan takut mau masuk ke discovery, enggak. Cukup enak dan kita bisa mengenal pasangan. Ya kalau nggak cocok ya bubar. Nanti cari lagi, masuk discovery lagi. Ada nggak tuh Kodoni yang langganan gitu, setiap ikut ganti atau gimana? Kita belum buka membership. Buka membership. Ini kayak ada kayak spesifik gitu, kayak di trial and error gitu. Kayak ntar kalau aku jadi Kodoni sih, jadi kayak ya hari ini siapa lagi nih? Ketemu dari mana nih? Jadi Iya, kalau dari saya jangan menunggu untuk sebuah kesempurnaan, karena semua dari proses ya. Semua belajar dari proses, terus kesetiaan juga proses, komunikasi juga proses, dan itu dibangun dari mengenal diri kita sendiri dan pasangan. Kalau kita udah saling melengkapi, udah bisa terlihat, udah bisa melihat dan bisa merasakan, ya segera putuskan untuk segala sesuatu yang menjadi lebih serius. Dan itu bisa diproses dan itu bisa dipelajari di discovery. Balik lagi discovery lagi, membership lagi. ya salesman discovery ya kayak gini. Oke. Nah untuk yang di rumah yang nonton ini jangan lupa untuk tetap ikutin terus podcast Ngulik. Ini baru 2 episode, masih ada banyak episode lagi ke depannya yang lebih seru lagi, bener banget loh Islam. Nah, aku mau remind lagi sekali lagi, ingat konten kita tampil tiap 2 kali 1 bulan. Udah nggak salah kali ini ya di YouTube-nya di Paroki Kalideros. Oke, kalau dari aku sekian, dari Paula. Mungkin kalau untuk ada ide topik selanjutnya atau kira-kira kalian ada pertanyaan tentang kayak topik ini lagi, bisa langsung aja komen di bawah atau juga bisa komen di Instagram handle-nya Nguli. Oke, jadi episode kedua kali ini selesai. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Bye.